Selamat bertemu kembali kepada para siswa SMA MA kelas 11 dalam Kinematika Kimia part 4. Tapi sebelumnya silakan yang belum subscribe bisa subscribe. Yang sudah subscribe cukup di like atau kalau perlu beri komentar supaya kami bisa melayani Anda lebih baik. Oke, kali ini kita akan masuk ke persamaan konsentrasi reaktan tersisa. Bagaimana sih ngitungnya konsentrasi reaktan tersisa setelah suatu selang waktu? Dan berapa waktu parunya? Waktu hingga suatu konsentrasi suatu zat menjadi setengah dari semula. Ya, itu disebut waktu paruh. Oke. Misalkan, jadi sekali lagi semua diambil dari buku Maestro Kimia yang cukup bagus ini. Kalau Anda ingin belajar secara mandiri dengan sedikit mungkin bantuan guru, itu Anda bisa pakai buku Maestro ini, ya. Misalkan suatu reaksi dari A menjadi produk itu bisa 2, B dan C bisa aja cuma satu produk, oke? Persamaan umum diferensial, ya, laju reaksi tentu terhadap A, ya, reaktan. Itu dinyatakan oleh min D konsentrasi A per dt sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M. M ini adalah order reaksi terhadap reaktan A. Nah, di sini kita akan menurunkan reaksi orde 0 dan reaksi orde 1. Sementara reaksi orde 2 langsung di soal SIMA UI. Biar Anda tahu gitu bahwa kalau Anda tidak lewati ini, maka kalau keluar soal UI seperti reaksi orde kedua, dan mungkin siapa tahu suatu waktu reaksi orde ketiga, Anda tidak bisa menjawabnya. Karena Anda hanya menghafal dan melewatkan konsep-konsep dasarnya. Oke? Nah, tentu pengetahuan ini Anda harus tahu, yang Anda perlu tahu adalah integral, ya. Saya kurang mengikuti, ya, tapi di fisika itu jelas sudah diajarkan di kelas 1 pun, ya, integral sederhana. Jadi integral x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus tetapan integral. Ya, ini didapat dari kondisi awal biasanya, ya. Jadi kalau misalnya integral, Anda sudah tahu kalau integral 2dx, ya, agak setengah menghafal nggak apa-apa, sebetulnya didapat dari sini adalah 2x plus c. Ya, kalau hanya integral 2x saja, ya, integral 2dx, 3dx, ya 3x plus c, ya kan, tinggal dikasih itu. Nah, kalau integral x pangkat 2 misalnya, ini taruhlah 5. 5 nggak diintegralkan, ya. Yang diintegralkan x pangkat 2-nya ini, kan? Ya. 2 tambah 1, 3. Nah, kalau ini 3, ini tinggal 3. Ya, karena sama, ya. Pangkat ini akan sama dengan penyebut. Nah, ini kalau n-nya tidak sama dengan min 1. Ya, jadi tidak berlaku untuk integrasi ini, ya. Nah, ini nggak berlaku ini. Nggak berlaku rumus itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau integralnya x min 1? Itu kan pertanyaannya, ya. Ya, integral x min 1 itu bisa ditulis kadang-kadang begini. X pangkat min 1 itu kan bisa ditulis x tapi di penyebut. Nah, kalau ini hasilnya ln. Ya, ln x plus c. Ya. Jadi khusus untuk x min 1 itu hasilnya ln x plus c. Ln x sudah Anda pelajari di matematika kelas 10 atau kelas 11 kemarin, ya. Ln itu artinya logaritma dengan bilangan pokok e, bilangan natural. Ya, tidak perlu kita hafal, ya, 2, sekian saya lupa. Ya, tidak perlu dihafal, bilangan natural. Jadi logaritma x dengan bilangan pokok natural e itulah yang disebut dengan ln. Oke, ini sekedar pengetahuan matematiknya, ya, untuk integral. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari reaksi orde 0, ya, reaksi orde 0, ya. Kita mulai dari reaksi orde 0. Apa artinya reaksi orde 0? Berarti M-nya 0. Ya, orde 0 itu M-nya 0. Ya. Sehingga persamaan diferensialnya menjadi min D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A pangkat 0. Gitu. Bilangan apa saja dipangkatkan 0 itu 1.
ya kan? Jadi ini sama aja dengan K. Ya, ini sebetulnya sama aja dengan K kan? Ya, ini. Karena konsentrasi A pangkat 0 itu 1 K. Ini persis. Nah, min D konsentrasi A per dt itu disebut dengan laju kan? Ya, laju reaksi ya terhadap A ini. Di sini tentu laju reaksi konsentrasi A ya laju reaksinya terhadap A ya. R terhadap A ini kan gitu. Kalau R terhadap B ya min D konsentrasi B per dt. Ya inilah bentuk dari laju reaksi. Nah sekarang bagaimana kalau kurva laju reaksi? Laju reaksi itu R ya terhadap waktu. Konstan kan? Maka grafiknya seperti ini. Nah, grafik laju reaksi R terhadap waktu. Konstan seperti ini. Ya, artinya apa? Laju reaksi di sini ya konstan ya, konstan. Itu maksudnya. Kalau orde 0, artinya tidak bergantung pada konsentrasi ya. Berapapun konsentrasi, lajunya tetap. Ya, itu namanya orde 0. Jadi tidak tergantung pada konsentrasi. Ya. Laju reaksi adalah konstan, artinya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Hanya dipengaruhi oleh tetapan laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu atau katalisator. Oke. Nah, itu grafik R terhadap T. Bagaimana sekarang menentukan konsentrasi A tersisanya setelah selang waktu T berlalu, ya. Nah, persamaan lajunya saya tulis lagi untuk reaksi orde 0, min D konsentrasi A per dt sama dengan K. Ya. Nah, sekarang saya hitung ya. Pertama, konsentrasi A saya pisahkan dengan dt ya. dA dengan dt saya pisah. dt saya pindahin ke kanan. Ya, jadi D konsentrasi A sama dengan min K dt. Begini ya. D konsentrasi A min K dt. Kemudian saya integralkan ya. Integralkan sebelah kiri. Min K integral dt. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dimulai dari waktu 0. Waktu 0, waktu T0, waktu awal A belum mengurai, konsentrasinya kita sebut konsentrasi A0. Nah, konsentrasi awal. Dengan berlangsungnya waktu, konsentrasi A akan berkurang, akhirnya menjadi konsentrasi A yang bergantung pada integral ini. Oke? Anda sudah tahu ini dx kan? Integral dx tadi apa? Ya. Nah, ini. Kalau integral dx, ya x ya. Integral dx ya x plus konstan. Jadi kalau integral D konsentrasi A ya konsentrasi A. Ya toh? Nah, dengan batas bawah konsentrasi A0, batas atas adalah konsentrasi akhir yang tersisa. Nah, yang dimaksud konsentrasi yang tersisa itu yang ini. Ya. Ini akan sama dengan min K, nah, integral dt T kan? Ini T. Dengan batas 0 sampai T. 0 sampai T. Begini. Kemudian masukkan batasnya. Pertama batas atas. Jadi konsentrasi A kurang konsentrasi A0. Ini akan sama dengan min K, masukkan batas atas T, dikurangi, masukkan batas bawah 0. Begini. Ya, ini kalau kita hitung konsentrasi A min konsentrasi A0 akan sama dengan min KT. Nah, maka konsentrasi A sama dengan, ini yang tersisa ini, setelah berlangsungnya waktu, itu akan sama dengan, biasanya kita tulis duluan boleh, kita tulis belakangan boleh ya. Biasanya orang suka tulis belakangan ya. Min KT ditambah konsentrasi A pangkat 0. Nah, inilah hasilnya. Jadi konsentrasi A yang tersisa setelah berlangsungnya suatu waktu adalah min KT ditambah konsentrasi awal. Kalau kita buat grafik nih di sini ya.
Nah, sekarang kita akan menggambar bagaimana grafik antara konsentrasi A yang tersisa setelah suatu selang waktu terhadap selang waktunya, ya T-nya, waktunya pada saat T. Nah, kalau Anda lihat di sini kan konsentrasi A terhadap T ini pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 pasti garis lurus kan. Nah, ini bisa saya identikan dengan Y sama dengan MX plus N ya. Anda lihat konsentrasi A ini adalah Y kalau di aljabar ya. Min K ini M, ya kan? Jadi konsentrasi A tersisa ini Y. T-nya ini sama dengan variabel di sumbu datarnya X. Ini adalah N, ya. Nah, Anda sudah tahu di matematik grafiknya seperti ini kan? Kalau N-nya anggap aja positif ya. Ini konsentrasi A pangkat 0 ini kan positif ya. Jadi kalau positif dia ada di atas, kalau negatif kan dia ada di bawah. Positif, kemudian dia anggap di sini kebetulan gradiennya positif. Ini positif biasanya begini kan. Ini kan kalau gradiennya positif. Kalau gradiennya negatif begini kan. Ya jadi kalau ini M-nya positif, kalau ini negatif ya toh. Ke bawah. Ini kalau M-nya negatif kan. Ini kalau M-nya positif. Oke. Nah, sekarang identik kan, Y-nya itu konsentrasi A, ya toh? Y-nya ini konsentrasi A. Nah, yang ini sumbu vertikal. Kemudian sumbu X-nya adalah T, ya kan? Nah, X-nya adalah T. Sumbu horizontal ya, sumbu horizontal. Kemudian ini min K, ya toh? Ini min K. Ya, min KT. Ditambah, jadi gradiennya negatif ya, karena K itu bilangan positif. Kemudian ditambah konsentrasi A0. Jadi kalau ini N, mulai dari N. Kalau konsentrasi A0, berarti kita mulai dari konsentrasi A0. Cuman gradiennya negatif, jadi ke bawah, begini. Ya, yang ikuti yang ini. Ya. Nah, kalau misalnya sudut ini theta, maka tangen theta adalah sama dengan min K. Ya, ini. Gradiennya min K. Ya, ini. Ya. Tangen theta sama dengan min K. Tentu yang kita biasanya ambil kalau hitungan, tangan ini yang kita hitungkan. Sisi di depan sudut dibagi ini. Nanti tinggal dipositifkan. Oke. Seperti itu ya. Ini adalah persamaan untuk reaksi orde 0. Untuk menghitung konsentrasi A tersisa. Jangan dihafalkan. Ya, kalau Anda mau hafalkan silakan. Grafiknya seperti ini, gradiennya adalah min K. Oke, itu. Kemudian sebelum kita ke soal, ada lagi apa artinya waktu paruh, kan gitu. Ada lagi pemahaman tentang waktu paruh. Ya, waktu paruh itu macam-macam. Ini untuk reaksi orde 0. Beda lagi rumusnya dengan reaksi orde 1, beda lagi dengan reaksi orde 2. Tapi definisinya sama. Waktu paruh adalah, paruh itu separuh. Waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari sebelumnya. Jadi setengah dari sebelumnya ya. Misalnya, waktu T sama dengan 0, konsentrasi A-nya kita sebut konsentrasi A0. Kalau waktunya sudah berlangsung selama 1 kali waktu paruh, maka konsentrasi A akan separuh dari semula. Separuh dari A0. Ya. Nanti kalau Anda ambil lagi, T-nya 2 kali T setengah, ya, nanti dia akan konsentrasi A-nya ini akan menjadi separuh lagi dari ini, ya, jadi seperempat, gitu, separuh dari separuh konsentrasi A0, ini akan menjadi seperempat konsentrasi A0. Nah, itu artinya waktu paruh. Jadi waktu yang diperlukan sehingga konsentrasi tersisa sama dengan separuh dari konsentrasi sebelumnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menurunkan rumusnya, ya toh? Nah, untuk menurunkan rumusnya, kita tadi sudah dapat rumus ini ya. Kita tadi sudah dapat rumus ini. Ya kan? Ya, ini kita sudah dapat rumus ini. Konsentrasi A0 itu artinya waktu T-nya 0 kan? Waktu T-nya 0, konsentrasi A yang tersisa sama dengan konsentrasi A0. Ya, sebelum reaksi ya. Kemudian kalau waktunya udah berlangsung T setengah dari 0 ya, T setengah, maka konsentrasi A yang tersisa tinggal separuh.
separuh dari A0. Nah, begini. Nah, ini yang kita masukkan ke persamaan reaksi orden 0 untuk konsentrasi yang tersisa. Ini, masukkan ke sini. Ganti konsentrasi A dengan setengah konsentrasi A0 ya. Masukkan ke sini, ke bintang. Maka Anda akan dapat ini diganti dengan setengah konsentrasi A0 ini. Setengah konsentrasi A0 akan sama dengan min K. T-nya T setengah tentu ya. Ya, T-nya tentu T setengah ya. T-nya diganti T setengah ya. Ditambah konsentrasi A0. Kan seperti ini, ya enggak? Nah, kemudian ini supaya positif, ini dipindahkan ke sini kan. Yang ini pindah ke sana. Maka Anda akan dapatkan ini kalau pindah jadi K kali T setengah. Kan gitu kan. Konsentrasi A0 dikurang setengah konsentrasi A0. Jadi setengah konsentrasi A0. Ya, perhatikan ini pindah. Ya, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ini kan berarti konsentrasi A0, ini kalau pindah kan min setengah. Ya, ini jadi min setengah kan nanti. Nah, konsentrasi 1 dikurangi setengah-setengah. Nah, dari sini kita dapatlah rumus waktu paruh untuk reaksi orden 0. Jadi T setengah akan sama dengan konsentrasi A0, ya, konsentrasi awal, waktu T-nya 0, dibagi 2K. Nah, ini rumus waktu paruh. Ini rumus waktu paruh reaksi orden 0. Ya, khusus reaksi orden 0. Ya. Terserah Anda mau hafal, kalau saya sih tidak pernah hafal. Ya, tapi saya tahu bagaimana cara menurunkannya. Tidak terlalu lama, ya toh? Karena kalau otak kita terlalu banyak menghafal ya, kalau memang Anda bakatnya menghafal, silakan. Ya. Jadi ini waktu paruhnya. Nah, sekarang kita tentu harus aplikasi ke soalnya seperti apa kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Ini, nanti kalau kita perlu rumusnya, kita buka lagi yang lama ya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Contoh 36 halaman 184 ya. Sekali lagi tidak dari Maestro Martin ya. Ya, Maestro Kimia ya. Nah, ini ada halaman 184 ya, contoh 36 ya. Anda lihat contoh 36 ya. Jawabannya sudah ada. Saya hanya membantu Anda kalau Anda punya buku ini untuk belajar sendiri ya. Oke. Ini soal esai ya, soal esai. Bukan pilihan ganda, oke? Reaksi penguraian A, aqua. Aqua ini artinya larutan. Ingat sekali lagi, yang kita besaran konsentrasi itu hanya bercerita tentang larutan dan gas. Bukan untuk zat padat dan zat cair. Menjadi produk-produk. Termasuk reaksi orden 0. Jadi perhatikan, termasuk reaksi orden 0. Dengan tetapan laju K diketahui, ya, jadi saya salin lagi K-nya diketahui ini, ya. Dari satuannya ini Anda sudah tahu, ini adalah reaksi orden 1 ya. Anda cari aja sendiri. Berapakah waktu paruh? Ya, dari konsentrasi, ini konsentrasi A0 tentu ya. Waktu paruh dari 0,225 mol liter min 1. Jadi waktu T sama dengan 0 disediakan konsentrasi A sebesar ini. Kemudian dia terurai menjadi produk-produk. Hitung waktu paruhnya. Artinya waktu ketika dia menjadi setengah dari mula-mula. Nah, Anda turunkan seperti tadi, didapatlah rumus ini kan. Untuk orden 0, T setengah adalah konsentrasi A0 per 2K. Ya. Artinya apa di sini kalau Anda baca? Ya. Waktu paruh bergantung pada konsentrasi awal ya. Bergantung. Kalau konsentrasi awalnya berbeda waktu paruhnya. Itu. Yaitu jadi pada reaksi orden 0, waktu paruh bergantung pada konsentrasi awal. Ya, ya Anda tinggal masukkan aja ya. Konsentrasi A0 tuh ini, tidak usah dimasukkan satuannya ya. Nanti pasti detik kalau sistem internasional ya.
0,225 dibagi 2 kali K-nya ini 2,10 kali 10 min 4 ya. Tentu satuannya nanti sekon ya toh. Ya. Silakan Anda hitung berapa itu ya. Kalau Anda mau ngitungnya dengan cara ini ya, sekarang 10 pangkat min 4 ini pindahkan ke atas ya. Maka ini jadi kalau digabung dengan ini dia akan jadi 2250 karena dikali 10.000 ya. Per 2 kalikan lagi dengan 21. Berarti ini dikali 10, berarti yang atas harus dikali 10. Begitu kan cara menghitungnya? Seperti ini ya. Nanti Anda hitung sendiri, ini hasilnya adalah 536 sekon. Ya, tinggal Anda coret-coret ini kalau ngitung nanti ya. Ini kalau Anda lihat 2 dengan 10 bisa 5. Ya kan? Kemudian ini 2 tambah 2, 4, 4 tambah 5, 9. Habis dibagi 3. Ya, habis dibagi 3. Ya, kita bagi 3 dulu. Ini kalau kita bagi 3, 7, 15, 5, 750. Ini kalau dibagi 3, 7. Ya, seperti itu. Dan kalau Anda kalikan 750 kali 5 dibagi 7 kira-kira 536 sekon. Ya, ini sudah dibulatkan ya. Kemudian pertanyaan B. Berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi T-nya berapa? Agar konsentrasi A berkurang. Ya, berkurang. Ya. Konsentrasi A berkurang dari 1,40. Ya, jadi konsentrasi A ya berkurang dari, anggaplah ini konsentrasi A0 ya toh. Yang pokoknya yang disebut dulu anggap aja konsentrasi 0, 1,40 mol liter min 1 menjadi 0,360. Ini adalah konsentrasi A sekarang setelah berlalunya waktu T. 0,360 mol liter min 1. Nah, persamaan konsentrasi tersisa tadi adalah konsentrasi A sama dengan, ingat nggak tadi? Min KT plus konsentrasi A0. Nah, ini rumusnya kan ya. Sama dengan persamaan garis Y sama dengan MX plus N tadi ya. Ini tadi ya. Ini ya. Untuk reaksi order 0, konsentrasi A sama dengan min KT tambah konsentrasi A0. Ya, sudah kita turunkan. Ya. Silakan kalau Anda mau menghafal ya. Tinggal dimasukkan kan. Konsentrasi A-nya diketahui kan, ini 0,360. Konsentrasi A0-nya juga diketahui 1,40. K-nya juga sudah diketahui ini. Dengan demikian T-nya bisa dihitung. Atau kalau supaya gampang, KT-nya saya pindahkan ke sini ya. Jadi ini jadi KT sama dengan konsentrasi A0, ini pindah ke sana, min konsentrasi A. Jadi kalau mau pakai rumus, T-nya sama dengan yang kanan, ya, dibagi yang kiri. Kirinya adalah K. Nah, tinggal begini, ya, dihitung berapa. Anda tinggal masukkan aja ini ya. Oke, kita hitung di sini lagi, ya. Sementara pindahkan ini ke sini. Oke. Jadi T-nya sama dengan konsentrasi A0 berapa? 1 ya, ini ya. 1,40 kurang konsentrasi A 0,360 dibagi K. K-nya ini 2,10 kali 10 min 4 ya, ini akan sama dengan sekon nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda hitung ini kurang ini 1,04. Nah, begini kan ya. Jadi
Kalau dikalikan 100, ini 104. Ini dikalikan 100, 210. Kali 10 pangkat 4, seperti ini. Nah, ya ini kalau Anda hitung nanti ketemulah ya. Ketemulah. Ya. Coba saya hitung sendiri pakai kalkulator dulu ya, saya hitung ya. Tapi artinya ini tidak ada masalah ya. 104 kalau dibagi 210 ya 0,495 ya. Jadi ini 0,495 kalau dikalikan 10 pangkat 4 masih perlu lagi angka ya. 4952 kali 10 pangkat 4. Jadi kira-kira 495,2 sekon. Ini. Oke, itu contoh soal yang pertama. Anda sudah memahami tentang reaksi orde 0, sekarang ke reaksi orde 1. Sama dengan tadi, kita akan menurunkan dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah konsentrasi A tersisa. Bagaimana hubungannya dengan konsentrasi awal, A0 dan waktu. Kemudian yang B, bagaimana rumus dari waktu paruhnya. Ya. Nah, apa artinya orde 1? Orde 1 artinya, ini salah, M-nya 1 ya. M-nya 1. Sehingga persamaan diferensialnya adalah min D konsentrasi A per dt K kali konsentrasi A pangkat 1. Kalau orde 0 kan A pangkat 0, ini A pangkat 1. Dengan demikian persamaan lajunya adalah min D konsentrasi A per dt K kali konsentrasi A. Ya. Nah, sekarang bagaimana persamaan kurva laju reaksi terhadap waktu? Kalau orde 0 kan konstan ya, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, kalau dari sini kan Anda lihat ini persis persamaannya ya, R sama dengan K kali konsentrasi A. Ini kan mirip dengan Y sama dengan MX. Ya. Kalau Y sama dengan MX itu kan ini Y, ini X, grafiknya melalui 0,0 ya. Begini kan. Gradiennya yang ini kan. Kalau ini sudut theta, maka tangen theta ini gradien ini akan sama dengan M. Ya. Nah ini sama, cuma sekarang yang berfungsi sebagai sumbu Y, adalah R. Nih, R. Yang berfungsi sebagai konsentrasi A adalah X. Yang berfungsi sebagai X adalah konsentrasi A. Maka persamaannya akan melalui 0,0 seperti ini. Kalau sudut ini theta, maka gradien akan sama dengan tangen theta, sama dengan K. Kalau di sini M, di sini K. Nah, kira-kira begitu ya gambar grafiknya. Nah, sekarang bagaimana grafik konsentrasi A-nya? Ya toh? Ya. Jadi apa bedanya di sini? R-nya berubah ya terhadap konsentrasi. Kalau orde 0 kan enggak. Konsentrasi berubah, R-nya tetap. Ya, grafik yang pertama. Sorry, yang grafik pertama itu salah, bukan terhadap T ya. Ya. Ini bukan terhadap T, yang salah tadi itu salah ya. Ini terhadap konsentrasi A. Sorry. Ya, ini terhadap konsentrasi A. Ya, bukan T ya. Saya ralat lagi yang tadi itu konsentrasi A. Reaksi orde 0 itu ya. Laju reaksi terhadap konsentrasi A tetap. Ya. Kalau di sini kan enggak ya. Dia berubah. Gitu. Jadi kalau konsentrasi A-nya dibuat 2 kali, R-nya juga 2 kali karena kalau melalui 0,0 itu artinya sebanding. Ya. Kalau melalui 0,0 sebanding, kalau tidak melalui 0,0 tidak sebanding. Konsentrasi A-nya kita jadikan 3 kali, R-nya juga akan 3 kali. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana persamaan konsentrasi A tersisa terhadap selang waktu T untuk orde 1. Kita seperti tadi, kita turunkan dari persamaan laju. Ya, kita turunkan dari persamaan laju. Oke. Ini saya salin persamaan lajunya, kemudian biasa A dengan A disatukan ya. Jadi ini dipindah ke bawah sini. Jadi D konsentrasi A per konsentrasi A akan sama dengan min KDT. Ya kan?
kemudian diintegralkan, ya kan? Kemudian diintegralkan, ya. Integral D konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan min K integral dt. Kemudian masukkan batasnya. Waktu T-nya 0, konsentrasi A-nya konsentrasi A awal. Waktu T-nya T, konsentrasinya konsentrasi A. Nah, sekarang tadi kita sudah bilang ya, bagaimana integral kalau N-nya sama dengan min 1, ya. Kalau N-nya sama dengan min 1, bagaimana integralnya, kan gitu. Tadi sudah ya. Saya cari kembali, ya. Supaya kita tidak usah nulis, ya. Tapi karena nggak ketemu, ya kita tulis lagi lah. Tadi kan udah kita tulis integral X pangkat N dx, itu adalah X pangkat N plus 1 per N plus 1. Ya. Ya. Tapi N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Karena kalau integral X-nya min 1, nah ini sering ditulis integral dx per X, maka hasilnya adalah ln X. Ini kalau Anda perhatikan kan integral D konsentrasi A per konsentrasi A. Jadi ini pasti ln ini, ya. Jadi hasilnya pasti sama, ln. Ya, jadi ini hasilnya adalah ln. Ln konsentrasi A. Dengan batas bawah konsentrasi A 0, batas atas konsentrasi A. Sama dengan min K. Kalau integral dt Anda sudah tahu T ya. T dengan batas bawah waktunya 0 dan T. Kemudian kita masukkan batas, ini kurang kan, kalau ln konsentrasi A kurang, ya kan, ln konsentrasi A0 sama dengan min K, masukkan batas atas T dikurangi batas bawah. Jadi selalu batas atas kurang batas bawah. Nah, ini Anda sudah belajar ya di persamaan logaritma. Kalau minus ln sama ya, artinya bilangan pokoknya sama, maka ini bisa disatukan tapi menjadi pecahan. A per A0. Begini kan. Ya. Ini min KT. Nah, begini. Ya, ini adalah persamaan untuk orde pertama ya. Atau ini nanti dulu ini. Nah, ini atau ini bentuk ini ya. Ini sering dirubah di bawah ya. Ya nggak apa-apa, di sini aja nanti ya. Ini nanti saya olah. Ini tuh sering dinyatakan oleh ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A0 min KT. Ya, jadi ini dipindahkan ke sana. Sehingga bentuknya ini sama dengan Y sama dengan MX plus N. Ini N dulu ya, N plus MX. Ya, MX-nya kan yang ada T-nya ini. Nah, sehingga grafiknya jadi seperti ini. Yang diambil bukan grafik konsentrasi A tapi ln, tapi tentu kita perlu kalkulator ya. Ini kan eksperimen kalau kita eksperimen di sekolah bisa karena kita pakai kalkulator. Kalau ujian nggak ada kalkulatornya, nggak boleh pakai kalkulator. Jadi kita harus kembali ke persamaan yang ini, bintang ini nanti cirinya. Tapi kalau di eksperimen biasanya ln konsentrasi A dihubungkan dengan T. Maka Anda lihat grafiknya slope-nya ke bawah juga. Persis sama. Nah, cuman ini adalah ln konsentrasi awal, ya kan? Gitu. Kemudian ini ada gradien. Kalau ini theta, maka gradiennya, ya toh, gradiennya sama dengan tangen theta sama dengan min K. Nah, jadi siswa nanti cari ln konsentrasi A terhadap waktu digambar. Kalau lurus, itu berarti reaksi orde 1. Lurus seperti ini ya ke bawah, itu berarti reaksi orde 1. Kalau nggak lurus berarti bukan reaksi orde 1. Ya, karena menyimpulkan grafik itu harus grafiknya lurus. Tidak boleh melengkung. Ya, tapi harus lurus. Tapi karena kita tidak ada kalkulator, maka kita terpaksa harus pakai rumus yang ya cirinya walaupun tidak boleh secara eksperimen, tidak boleh. Ini kita rubah, ya ini. Ini kan bisa kita rubah ya.
Ini kan bisa kita tulis log konsentrasi A per konsentrasi A0 dengan bilangan pokok E kan gitu. Sama dengan min KT. Nah, begini. Ya. Ini sudah persamaan log ini. Kalau ini persamaan logaritma ya. Silakan dilihat ini kelas 10 ya. Persamaan logaritma kelas 10, peminatan. Silakan dilihat video saya ya. Persamaan logaritma itu ada 3 ya. Ada tiga video, kemudian video keempat pertidaksamaan logaritma ya sebagai review untuk kelas 3 karena enggak suka kalau Anda ujian soal itu akan keluar ya. Oke. Nah, Anda tahu kalau ini maka sifatnya kan seperti itu kan. Kalau A log B sama dengan C, maka ini artinya B sama dengan A pangkat C. Ya. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, ini B. Nah, kalau seperti ini, yang B kan yang ini. Ya, yang B itu yang ini. Jadi B-nya adalah konsentrasi A per konsentrasi A0. Harus sama dengan A-nya E, ya. Yang jadi A di sini adalah E. C-nya adalah min KT. Nah, begini. Sehingga akhirnya didapatlah persamaan logaritma tersisa itu adalah konsentrasi A bentuknya eksponensial. Nah, begini. Ini persamaan konsentrasi A tersisa terhadap waktu. Ya. Jadi terhadap waktu ya, waktu ini. Jadi bentuknya eksponensial. Kalau tadi persamaan A dengan A0 bentuknya adalah garis lurus seperti ini. Yang tadi orden 0. Ya, tapi bukan ln konsentrasi A0. Ya. Cirinya ini eksponensial ya, seperti itu. Jadi kalau ada eksponensial, ya eksponensial itu Anda tahu grafiknya kira-kira seperti ini kan. Nah, jadi begini. Di sini mendekati, di sana mendekati. Nah, itu eksponensial, biasanya begitu. Ya. Maka ini adalah ciri-ciri dari reaksi orde 1. Ya. Untuk memahaminya kita lihat soalnya ya. Tapi sebelumnya kita turunkan dulu T setengahnya. Oke, bagaimana T setengahnya? Ya, sekarang kita akan menurunkan waktu paruhnya. T setengah. Ya, tadi kita udah bilang kalau T-nya 0, konsentrasi A-nya adalah konsentrasi A0. Ya, kalau T-nya sama dengan T setengah, maka konsentrasi A-nya menjadi setengah dari semula. Setengah konsentrasi A0. Nah, inilah yang kita masukkan di sini, di bintang ini. Untuk mendapat T setengah. Ya. Gitu ya. Jadi Anda masukkan, atau kalau, ya nggak apa-apa. Oke, konsentrasi A, masukkan sini. Setengah A0 ya. Jadi setengah konsentrasi A0. Sama dengan konsentrasi A0, E pangkat min KT. Maka konsentrasi A0 bisa dicoret. Nah. Jadi kita akan dapatkan setengah sama dengan E pangkat min KT. Ya toh? Nah, E pangkat tidak berlaku. Kita mau turunkan ini kan, ini T setengah. Kita mau menurunkan ini. Kalau mau menurunkan ini kita tarik ln-nya kan. Ini jadi ln setengah. Ya, ini kita tarik ln-nya. Supaya pangkatnya turun. Nah, nanti Anda sudah tahu pangkatnya bisa turun sekarang kan. Ya, jadi sama dengan min K kali T setengah. Ya, ln E itu 1 ya. Kenapa 1? Karena ln itu artinya logaritma E dengan bilangan pokok E. Kalau numerus sama dengan bilangan pokok ya hasilnya 1. Ya, jadi ini kali 1 kan gitu. Ini ln setengah. Ln setengah itu ln 2 pangkat min 1. Nah, setengah itu 2 pangkat min 1 sehingga min 1 bisa keluar. Ya. Pangkat dari numerus bisa keluar. Jadi min ln 2, di sini juga min. Maksudnya supaya menghilangkan minnya ya. Nah, sehingga minnya bisa hilang. Dengan demikian T setengah adalah ln 2 per K. Nah, ini. Ini waktu paro untuk orde 1. Jadi Anda perhatikan, waktu paro orde 1
tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Ya, jadi bilangan tetap ini, tidak bergantung pada konsentrasi reaktan, tapi bilangan tetap selama suhunya tetap. Selama suhu reaksi tetap, ya. Jadi orde 1 T setengahnya itu tetap. Tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Beda dengan orde 0 kan? Tidak bergantung pada reaktan. Pada konsentrasi reaktan. Beda dengan orde 1 tadi ya. Kalau orde 1 tadi kan T setengahnya bergantung ya. Ini tadi T setengahnya, rumusnya ya. T setengahnya konsentrasi A0 per 2K. Jadi untuk reaksi orde 0, waktu parohnya bergantung pada konsentrasi awal dari reaktan. Di sini tidak. Ya. Itu juga ciri dari orde 1. Ya, jadi ciri orde 1 lihat aja. Kalau T setengahnya konstan, itu orde 1. Ya. Oke, supaya jelas kita ke contoh soal aja langsung ya. Ya, contoh soal ini. Anda perhatikan ya. Contoh soalnya tetap diambil dari Maestro Kimia itu ya. Ini contoh soal tetap ada jawabannya. Contoh 37. Makanya buku itu tebal ya. Karena contohnya betul-betul terinci. Nggak ada yang terlewat. Ya. Oke, jadi soalnya seperti ini ya. Ini soal esai juga. Ya. Ada di Maestro itu ya. Diberikan data konsentrasi H2O pada reaksi penguraian 2H2O aqua ini konsentrasi H2O2 ya. Ini konsentrasi H2O2 diberikan ya. Waktu awal dia 1,00 ya, diperhatikan. 6,00 jam kemudian dia 0,5. 12 jam kemudian dia 0,25. Jadi sebetulnya dari sini sudah ketahuan ya. Ya. Tetapannya tetap, tapi nggak apa-apa kita teruskan. Tentukan orde reaksi. Jadi orde reaksi bagaimana ini? Dan tetapan laju penguraian H2O2. Oke. Kita buat grafiknya ya. Kalau kita mau standar jawab, ini kan soal esai, jawabannya harus standar, nggak boleh main langsung-langsung ya. Ya, kita buat grafik antara konsentrasi A, yaitu konsentrasi H2O2 terhadap T. Kalau eksponensial, ya, itu biasanya orde 1. Ya, eksponensial. Kalau dia lurus begini, itu adalah orde 0. Ya, orde 2 nanti Anda lihat ya, seperti apa. Oke. Saya gambar, kalau 0 dia 1,00, titiknya ini. Kalau 6 jam dia 0,5. Jadi ini 6 jam ya 0,5 ya ini. Kalau 12 jam ini 0,25. 18 jam 0,125. Nah ini. Kemudian saya kelihatannya ini grafiknya eksponensial ya. Gitu. Jadi jelas saya jawab seperti ini. Kita buat grafik konsentrasi H2O2 terhadap waktu T. Diperoleh grafik yang merupakan ciri reaksi orde. Ya, grafiknya eksponensial kan ini, ya. Grafiknya ini eksponensial, ya. Eksponensial. Maka biasanya ini adalah orde 1. Ya. Nah, seperti saran Taya, sebetulnya lebih bagus kalau kita gambar grafik ln A. Ya, ln A, ya. Ln A terhadap waktu ya, terhadap waktu. Dia akan berbentuk garis lurus. Ya, tapi kan untuk membuat ln A kan kita harus pakai kalkulator. Anggap kita nggak punya kalkulator, jadi kita buat grafiknya seperti ini ya. Silakan Anda coba nanti pakai kalkulator, Anda hitung ln-nya. Maka gambarnya akan lurus. Ya. Masalahnya untuk mengubah konsentrasi A ke ln A diperlukan kalkulator. Ya, tapi di buku Maestro Kimia ada contoh lain. Anda lihat di situ dia pakai kalkulator dan hasilnya ini ya. Jadi ini soal yang lain ya. Kemudian menghitung tetapan laju reaksi K. Kita udah dapat jawab tadi kan ya, reaksinya orde 1. Pakai rumus ya, karena kita tahu orde ke-1, maka kita tinggal pakai rumus 0,693 per T setengah. Ln 2 itu 0,693 ya. Jadi rumusnya tadi itu ln 2 itu 0,693 ya.
waktu paronya ya. Waktu paronya ya. Ini ya kan. Lon 2 ini 0,693 kalau Anda pakai kalkulator. Nggak usah pakai kalkulator lah, kita hafal aja lah karena sering muncul. Lon 2 itu 0,693. Ya, jadi K-nya tinggal kita baca. Sekarang T setengah dibaca dari grafik. Ya, lihat. Tetap dia, lihat nih, dibaca dari grafik ya. 1,0 separuh. Waktunya berapa? 6 jam. Separuh dari 0,5. 0,25 kan gitu. Ya, di grafik ini Anda lihat. Anda lihat ya. Ini kan separuh ini. Separuh. Maka waktunya 6 jam. Ini separuh lagi. 6 jam enggak? Ini separuh lagi. 6 jam juga. 6 ke 12 kan 6 jam. Ini ke sini separuh juga. 6 jam enggak? 6 jam. Berarti waktu parohnya 6 jam. Ya, dibaca dari grafik. Didapatlah T setengah ini 6 jam. Maka K-nya tinggal dihitung. 0,693 per 6. Tapi satuannya jam ya. Jam gitu ya. Pokoknya nanti ada jam min 1 ya. Di sini ada jam min 1 jelas. Ya, karena per 6 kan. Nah, Anda akan dapat 0,1. 6 bagi 6, 1, 9 bagi 6, 1, 33, 5 atau 6 ya. Terserah, kita bulatkan aja di atas. Nah ini, 0,116. Ya, didapatlah waktu itunya adalah 0,116. Ya. Ya, di sini ada jam min 1 ya. Seperti itu ya. Untuk reaksi orde pertama. Ya. Jadi singkat jawabannya ya. Jadi Anda gambar grafiknya eksponensial, maka dengan demikian kita sebut ini adalah ciri reaksi orde pertama. Kemudian T setengahnya dibaca dari sini, kelihatan 6 jam, 6 jam, 6 jam tetap. Kemudian tetapan laju reaksi tinggal dihitung dengan rumus 0,693 per T setengah. Dapat ini. Ya, jadi tidak terlalu sulit. Kita akan lanjutkan lagi nanti di part kedua dengan reaksi orde kedua yang diambil dari soal USBN 2019 dan soal SIMA UI 2015. Jadi lebih seru lagi ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video kami. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe cukup like. Dan kalau bisa perlu beri komentar supaya kami terus semangat untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya. Saya Martin Kanginan tetap semangat belajar dari rumah secara mandiri.